Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi semester 6. Nah, saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Aplikasi Biosurfaktan dalam Bioteknologi Lingkungan, Remediasi Minyak dan Logam Berat. Nah, jurnal ini dibuat oleh Muhammad Maikudi Usman dan kawan-kawannya pada tahun 2016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh dosen Dede Cahyati Syahri MPD. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang aplikasi biosurfaktan dalam bioteknologi lingkungan, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang biosurfaktan. Nah, biosurfaktan terdiri dari komponen hidrofobik dan hidrofilik. Biosurfaktan dikelompokkan berdasarkan asal mikroba atau kandungan atau komposisi kimianya, seperti asam lemak, antibiotik, peptida, glikolipid, fosfolipid, dan lipopeptida. Mikroorganisme tersebut mampu mensintesis surfaktan dalam kombinasi dengan banyak bahan kimia lainnya. Hasil surfaktan mikroba bervariasi tergantung pada kebutuhan nutrisi dan lingkungan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Biosurfaktan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan berat molekul yang dimilikinya. Polimer dengan berat molekul tertinggi atau biomulsi dan molekul dengan berat molekul rendah yang disebut biosurfaktan. Biosurfaktan dengan berat molekul rendah dengan tegangan permukaan dan antarmuka yang lebih rendah termasuk kelompok makromolekul seperti protein, lipopeptida, glikolipid, dan fosfolipid. Karena gugus ini terdiri dari polimer polisakarida, lipoprotein, dan partikulat surfaktan, sehingga dianggap lebih efektif sebagai agen penstabil emulsi, seperti berperan penting dalam menstabilkan minyak dalam air. Kemudian yaitu struktur dan aplikasi biosurfaktan. Studi menunjukkan bahwa biosurfaktan memiliki banyak keunggulan di luar surfaktan yang disintesis secara kimia. Pertama, biosurfaktan memiliki biodegradabilitas yang tinggi karena dapat dengan mudah didegradasi oleh bakteri dan mikroba lain. Oleh karena itu, mereka menghasilkan lebih sedikit kerusakan lingkungan. Kedua, biosurfaktan memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan surfaktan yang disintesis secara kimia, dan produksi dari ekstrofil memiliki efisiensi tinggi pada nilai pH dan suhu kritis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu biosurfaktan biokompatibilitas dan kecernaan menjamin penggunaannya dalam kosmetik, farmasi, dan industri minyak dan makanan. Bahan baku yang besar dan murah dapat disintesis menjadi biosurfaktan yang dapat diakses dalam jumlah besar dengan mudah. Misalnya, bahan limbah agroindustri yang lebih murah seperti ampas tebu, tetes tebu, dan sisa bahan tanaman dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biosurfaktan yang jauh lebih ekonomis dan menunjukkan kompatibilitas lingkungan yang lebih baik. Faktor lingkungannya mempengaruhi produksi biosurfaktan, diantaranya yaitu kualitas dan kuantitas. Nah, jenis biosurfaktan yang dihasilkan juga dapat dipengaruhi oleh konsentrasi unsur-unsur berikut, diantaranya yaitu nitrogen, besi, ion fosfor, dan juga medium, sifat sumber karbon, dan kondisi lingkungan termasuk laju pengenceran, suhu, pH, dan agitasi. Kemudian yaitu peran biosurfaktan dalam pencemaran lingkungan oleh tumpahan minyak. Yang pertama yaitu degradasi hidrokarbon. Berbagai komponen senyawa organik hidrofobik atau HODS adalah aromatik, resin, aspaltenes, alkana, dan sikloalkana. Nah, biosurfaktan dapat ditingkatkan bioavailabilitas HODS melalui mekanisme berikut. Yang pertama yaitu memfasilitasi transportasi polutan dari fase padat. Yang kedua yaitu peningkatan kelarutan kontaminan. Dan yang terakhir yaitu emulsifikasi kontaminan cair fase non-air. Kemudian yang kedua yaitu pemulihan minyak yang ditingkatkan mikroba atau meor. Salah satu potensi utama aplikasi biosurfaktan adalah meor. Populasi mikroorganisme
Dalam tangki diberi energi untuk mensintesis surfaktan dan polimer sehingga menurunkan tegangan antarmuka pada antarmuka minyak batuan. Meninjau keefektifan MEOR oleh biosurfaktan dalam studi lapangan yang dilakukan di bekas Cekoslowakia, Hongaria Belanda, Polandia, Rumania, Amerika Serikat, dan bekas Uni Soviet dengan peningkatan signifikan perolehan minyak yang dicatat hanya dalam beberapa kasus. Poin penegasan kembali ini menunjukkan bahwa tidak ada reservoir minyak yang umum digunakan, di mana faktor-faktor yang menjebak minyak serta sifat kimia dan sifat reservoir minyak sangat bervariasi. Oleh karena itu, proses mikroba generik mungkin tidak akan membuahkan hasil bila diterapkan pada reservoir tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu peran biosurfaktan dalam remediasi logam. Logam berat merupakan kontaminan tanah yang persisten. Remediasi tanah yang terkontaminasi dengan logam yang berpotensi beracun misalnya timbal, seng, kadmium, dan kromium. Tujuan pemanfaatan surfaktan untuk organik dan logam adalah seperti untuk meningkatkan solvabilitas kontaminan, yang menarik untuk memfasilitasi evakuasi dengan biodegradasi atau pembilasan. Penambahan biosurfaktan dapat mendorong desorpsi logam berat dari fase padatnya dalam dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah melalui kompleksasi bentuk bebas ion logam yang berbeda dalam larutan. Ini akan menurunkan aktivitas fase larutan logam. Oleh karena itu, meningkatkan desorpsi menurut prinsip Le Chatelier. Pendekatan kedua adalah melalui akumulasi biosurfaktan pada antarmuka padat larutan di bawah kondisi tegangan antarmuka berkurang. Ini akan memungkinkan kontak langsung antara biosurfaktan dan logam yang diserap. Sejak pemanfaatan mikroorganisme dan produk mikroba, misalnya biosurfaktan, dalam bioremediasi tanah yang terkontaminasi logam menunjukkan hasil yang menjanjikan. Akibatnya, pengembangan teknologi perbaikan akan memerlukan studi lebih lanjut di beberapa daerah. Mekanisme penghilangan logam berat oleh biosurfaktan terdiri dari 3 langkah utama, diantaranya yaitu penyerapan dan pengikatan biosurfaktan ke permukaan tanah dan juga ke logam. Kemudian pemisahan logam dari tanah ke larutan. Dan yang ketiga yaitu asosiasi logam berat dengan misel. Kemudian yaitu aplikasi bioremediasi. Aplikasi biomulsifir, biosurfaktan atau mikroorganisme penghasil surfaktan dapat digunakan dalam metode biodegradasi kontaminan tanah, pengolahan air atau limbah, dan pencucian tanah. Biosurfaktan tidak hanya berlaku dalam bioremediasi polutan minyak bumi, tetapi juga dalam mengurangi viskositas minyak berat, meningkatkan pemulihan minyak dari sumur, meningkatkan aliran minyak melalui pipa, membersihkan tangki untuk menyimpan minyak, dan stabilisasi emulsi air minyak bahan bakar. Nah, kesimpulannya yaitu proses manusia dan alam mengakibatkan masuknya bahan pencemar secara terus-menerus ke lingkungan yang mencemari tanah, sedimen, dan air baik permukaan maupun tanah. Beberapa metode telah dimanfaatkan untuk mencemari dan memulihkan situs yang terkena dampak. Namun, efisiensi strategi ini terbatas sebagai akibat rendahnya kelarutan kontaminan dalam media berair dan juga rendahnya ketersediaan mikroorganisme pengurai serta rendahnya ketersediaan teknik fisika kimia. Sebagian besar biosurfaktan diproduksi pada skala laboratorium, dan oleh karena itu perlu difokuskan pada produksi dalam skala besar atau industri dan aplikasi selanjutnya di tingkat lapangan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.